Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri dari Universitas Dharma Wangsa, jurusan Ilmu Komunikasi Malam, NPM 24231024, ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Agama dan Ekstremisme. Kaum muda menjadi sasaran kelompok ekstremisme agama untuk melakukan kekerasan atas nama agama pada kelompok lain yang berbeda. Dunia pendidikan diharapkan semakin menguatkan anak-anak muda agar tidak mudah terseret. Anak-anak muda terus menjadi sasaran kaum ekstremisme dan radikalisme, terutama melalui narasi agama. Mengawal anak-anak muda untuk memiliki literasi keagamaan lintas budaya menjadi salah satu cara untuk membekali kaum muda dari paham kekerasan berbalut agama. Pesan ini di konferensi internasional di Kairo, Mesir bertema The First International Conference on Religious Extremism, The Intellectual Premise and Counter Strategies pada Juni lalu. Antara lain menekankan peran dunia pendidikan untuk mengatasi ekstremisme dengan memperkuat kurikulum pendidikan, menangkal berkembangnya ujar kebencian dan penolakan terhadap pihak lain. Ini juga penting untuk mencegah lembaga pendidikan tersusupi pandangan ekstrim dan penanaman ideologi radikal. Dalam webinar internasional Seri Literasi Keagamaan Lintas Budaya atau LKLB bertema LKLB untuk mengatasi ekstremisme beragama, menjawab pesan Kairo, yang diadakan oleh Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar dan Institut Lemena Kamis 11 Agustus 2022, mengemuka bagaimana paham ekstremisme masih mengincar anak muda. Untuk itu diperlukan penguatan narasi toleransi beragama dalam ruang-ruang publik termasuk dunia pendidikan. Situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan individu terisolasi dari lingkungan sosial dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk selancar secara daring juga semakin menyebabkan kaum muda lebih rentan terhadap radikalisasi dan rekrutmen paham ekstremisme. Kaum muda merupakan segmen masyarakat yang sangat terekspos ancaman ekstremisme karena didukung pula oleh perkembangan teknologi informasi dan sangat pesat. Hal ini menyebabkan mereka dapat lebih mudah mengakses propaganda ekstremisme dan konten terorisme di media. Kata Duta Besar Republik Indonesia di Kairo, Mesir, Lutfi Rauf berdasarkan European Union Terrorist Situation and Trend Report tahun 2022 diperoleh temuan bahwa pandemi COVID-19 mendukung pembentukan narasi ekstremisme. Sementara itu, United Nations Office on Drugs and Crimes menyebut berbagai kelompok yang berusaha menyebarkan paham ekstremisme cenderung mengeksploitasi ajaran agama, perbedaan etnis, dan ideologi politik untuk membenarkan atau merekrut pengikut. Kondisi Indonesia yang kaya akan keberagaman yang biasanya senantiasa kita banggakan sebagai potensi dalam konteks ini, dapat menjadi lahan yang subur untuk penyebaran paham ekstremisme apabila kita lengah, ujar Lutfi sensitif pada isu agama. Terpaparnya kaum muda pada paham ekstremisme agama dikatakan feminis, muslimah, dan peneliti jaringan Gus Durwan Kalis Mardiasi terlihat dari cara anak-anak muda menanggapi isu dan berita sensitif terkait agama tertentu. Terkadang jawaban mereka tidak terduga, intoleransi dan ekstremisme itu invisible atau tidak kelihatan. Apalagi sekarang kelompok meyakini ekstremisme itu mulai menyebarkan konteks dengan cara yang gaul, menyasar anak SMP dan SMA lewat grup Telegram atau Instagram, semisal pesan berjihad atau belajar menjadi teroris sambil berselfie, kata Kalis. Menurut Kalis, kini akun yang memproduksi pengetahuan ekstremisme mulai tidak lagi memakai nama Islami, serta ilustrasinya juga sesuai gaya anak muda. Sosok yang ditampilkan tidak lagi berpakaian dengan simbol agama, tetapi sudah berkaos dan memakai jeans. Tapi dalam pesannya tetap menyampaikan ideologi agama dan mendukung kekerasan. Survei Infid dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia atau UI tentang sikap dan pandangan generasi Z dan milenial di Indonesia terhadap toleransi, kebinekaan, dan kebebasan beragama di 18 provinsi pada Agustus sampai September 2021 menemukan, meskipun generasi muda saat ini memiliki sikap positif pada toleransi, tapi masih ada indikasi toleransi kecenderungan sikap negatif terhadap kebebasan beragama. Dalam beragama lebih khusus, ada indikasi eksklusivitas
dalam beragama dan berinteraksi dengan orang-orang yang beragama lain. Kata Koordinator Penelitian Lembaga Demografi UI Alifndra Primaldi, namun generasi muda ini tetap mempunyai kecenderungan eksklusivitas, termasuk ketika berinteraksi dengan orang-orang yang beragama lain. Setengah dari responden misalnya masih menolak pernikahan berbeda agama. Mereka juga masih mendukung peraturan berpakaian di sekolah yang sejalan dengan agama mayoritas di daerah itu. Juga pembangunan rumah ibadah kelompok minoritas dilakukan dengan persetujuan kelompok mayoritas. Belum banyak yang tertarik untuk mencari informasi tentang agama selain agama yang dianut. Meskipun secara umum sudah menerima perempuan sebagai pemimpin di lembaga pemerintahan hingga tingkat RT RW, tapi untuk presiden dari kelompok minoritas maupun perempuan masih belum sepenuhnya diterima generasi muda, ujar Alifndra. Dari survei tentang iklim kebinekaan di Rapor Pendidikan tahun 2021, secara umum sekolah masih belum punya budaya yang kuat. Baru 32% sekolah telah membudayakan sikap kebinekaan. Ada 9% yang perlu peningkatan dan 59% belum membudaya. Aspek kebinekaan ini penting untuk hidup bersama. Kita ingin generasi muda bangsa yang dapat hidup dalam perbedaan dan mencintai sesama, kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makaar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video tersebut. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.